ada siapa yang bikin. Menang berapa dia? Ada orang 4 kabar saja. 5-0 kan? Iya 5-0. Bahwa dia terlibat, bahwa dia ikut turut serta dalam permainan sejak 95 bahkan. Pemirsa, tim advokasi Indonesia untuk membongkar mafia bola kembali mengadakan jumpa pers. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung mengikuti jalannya jumpa pers yang digelar di Senopati, Jakarta Pusat. Mas Eka, sebenarnya saya tidak bisa menjawab karena bukan kapasitas saya. Saya hanya menyampaikan, saya pernah mengalami percobaan penyuapan dan saya menolak. Jadi sampai di sini tentang bukti pemain terlibat, pengurus terlibat itu bukan di ranah saya. Jadi ini masuk di penghubung sampai ke bandar, itu yang punya bukti. Kalau saya nggak punya bukti sama sekali, saya menyampaikan apa yang saya alami. Sampai 3 kali selama saya jadi pelatih, 2 kali di Gresik dan 1 kali di Persidafon Jayapura. Jadi ini kalau tanya bukti dan sebagainya saya nggak bisa menjawab. Jadi mohon maaf kalau seperti itu. Makasih. Saya menjawab seluruh pemain terlibat ya. Memang ya pada saat itu di Purwodadi pemain semua terlibat. Dan kalau minta tanya bukti dari orang-orang PSSI itu terlibat, saya kira saya nggak bisa menjawab dan memang nggak ada hubungannya pada saat itu. Langsung bandar itu langsung ke manajemen saya. Ya. Saya kira itu. Mas, boleh tahu kalau misalkan ternyata memang dapat setiap pemain tadi seperti yang Mas bilang, berapa yang didapat oleh setiap pemain dan juga yang terlibat lain itu dapatnya pembagiannya berapa? Jadi divisi utama saya kira kok pada saat saya pegang Purwodadi 50% ya semua ya dirusak sama bandar-bandar Malaysia ini. Terus pada saat itu Purwodadi yang mendapatkan sekitar 400 sekali pertandingan. Ya, kalah. Ya, bukan langsung 400 sekali bertanding. Dan pemain ya bisa mendapatkan 10 sampai 15 pada saat itu. Itu periode berapa ya Mas? Ya, berapa aja? Musim apa? Tahun 2013. Di tahun 2013, 2015 di Gresik, kalau di Persidafon saya 2012. Yang tahun ini ada juga dong? Tahun ini saya kan sudah nggak di Gresik lagi. Saya di Kediri kemarin. Jadi Kediri yang terakhir sebelum main sudah bubar. Jadi Kediri. Saya jawab kalau untuk divisi utama tahun ini banyak klub yang kolap ya divisi utama karena tidak ada APBD. Akhirnya merajalela bandar-bandar itu datang melalui runner-runner. Saya ikut terlibat, tapi begitu ada informasi saya ke sana, ternyata mereka akan memberikan modal awal untuk membentuk tim. Semua dimodalin dulu. Setelah pertandingan ada kontrak sama mereka, jadi skor. Runner-runnernya jadi gini, ini tadi saya sudah konteks semua. Setelah kemarin ada teman saya yang inisialnya BS ya, akhirnya saya dan teman-teman ikut memberikan motivasi dan akan datang besok. Mungkin pemain saya akan datangkan pemain-pemain yang ini. Jadi benar-benar saya ingin tim yang runner-runner yang seperti teman-teman saya ini untuk memberikan kesaksian bahwa pertandingan kompetisi nggak sehat. Ya. Oh itu nggak ada mas. Ya. Ya ini, untuk motivasi kita masih mencari. Ya. Iya.
Oh ya, saya mau tekankan ya, untuk under 23 itu baru dugaan, dan itu bukan hasil laporan kami ke Barreskrim. Ya. Untuk yang ada beredar sebelumnya di Tempo atau di mana itu bukan dari kami, bukan dari Muhammad Isnur, LBH Jakarta. Kita sampai sekarang masih mencari orang siapa yang menyebarkan itu. Ya, terima kasih. Yang itu semua itu pengawas pertandingan tuan rumah, Mas. Bisa Anda jelaskan? Ya, ini seperti saya sampaikan bahwa ini cukup aneh buat saya, bahwa seorang pelatih tidak boleh memberi instruksi di pinggir lapangan. Jadi ini di luar, sebetulnya di luar peraturan permainan bahwa pelatih boleh bergantian. Gitu. Cuman ini adalah instruksi khusus yang mengharuskan saya tidak boleh keluar dari bench, tidak boleh berdiri. Nah ini motivasinya apa saya sendiri kan tidak tahu. Jadi barangkali ini menurut saya hal yang aneh aja dan tidak terbiasa yang saya lakukan semacam itu. Jadi menurut saya akhirnya saya kaitkan juga apakah ini ada. Nah ini kembali lagi itu adalah dari pihak lain, mungkin pihak kepolisian yang bisa menjawab. Nah termasuk soal bukti tadi, memang dalam hal ini kan kita ini yang jadi TU, jadi targetnya. Jadi kita nggak mungkin punya bukti, apa bukti transfer atau bukti apa, kan kita nggak mungkin, karena yang pegang duit bukan saya hanya salah satu TU aja dalam hal ini untuk pengaturan skor. Jadi saya tekankan di sini juga bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah untuk sepak bola nasional. Dalam hal ini saya tidak memihak pihak A atau pihak B yang bertikai. Jadi saya menyampaikan untuk kebenaran sepak bola Indonesia. Ya, jadi mohon maaf, bukannya saya ingin membantu enggak. Saya hanya ingin sepak bola Indonesia betul-betul berkompetisi yang sehat. Ya mungkin. Harapan saya sih ini ada endingnya ya. Jadi nanti situ ada tersangkanya, ada barang bukti dan sebagainya. Itu harapan saya. Karena seperti disampaikan Mas tadi bahwa buat apa saya harus menyampaikan testimoni semacam ini kalau tidak ada hasil akhirnya. Kan ibarat main bola itu nggak ada golnya, cuma main di tengah aja, kan draw juga akhirnya. Nah ini saya harapkan. Harapan saya nanti betul-betul ada penyelesaian yang real. Dan betul-betul itu yang jadi tersangka dan yang jadi korban siapa, yang benar siapa, ini nanti saya harapkan betul-betul akan kelihatan di situ. Mungkin itu. Pak Gunawan, Pak boleh, Pak. Saya jawab apa, Bapak ini dulu ya. Jadi gini, kalau untuk cari bukti, mereka mungkin udah profesional ya. Dia tidak pernah memberikan uang transfer, Pak. Dia langsung uang cash. Ya, ini uangnya 400. Dia kasih dulu separuh, selesai dikasihkan semua. Ini yang dialami tim-tim divisi utama. Jadi dia tidak pernah bermain transfer. Saya kira itu. Pak, boleh ditegaskan lagi nama bandar yang dari Malaysia itu dan hubungannya sampai bisa mengganggu kompetisi nasional? Jawahir Saliman. Dia dipanggil Master Sam ya. Jawahir Saliman. Memang dia sangat piawai sekali untuk mengondisikan kompetisi-kompetisi ini. Bertemu. Setiap pertandingan dia selalu ada. Ada gambarnya mungkin Pak, foto, ada foto mungkin. Oh ya, untuk fotonya ada, kami udah megang Coba gini, kalau masalah Jawahir Saliman mungkin kalau bisa dilihat ya di Google dia nampak orangnya kumisan kan. Dulu katanya mantan pemain nasional Malaysia juga. Ya? Saat 2013 itu saya mau pertandingan pertama. Iya. Saya ketemu di Solo di Hotel Agas. Iya.
kalau memang tidak ada di sini, terus juga ya saya kemarin memang saya baru aja pulang dari Singapura dan itu sempat melihat timnas 52 tadi. Nah, yang dari saya pengalaman saya adalah kalau dari anak-anak memang apa yang dilakukan oleh sang pelatih, mereka kelapangan seperti apa, terlihat sekali dari fisik mereka, dari cara mereka berjalan, dari arah segala macam itu terlihat sekali. Cuma ada masalahnya timnas kita seperti dengan rekaman yang seperti kemarin. Konteksnya kan ESL. Konteksnya ESL juga. Dan itu bukan alasan sih. Kalau bahkan prestasinya aja jelek. Thailand nggak ada pemain yang bukti. Siapa pemain yang terlibat dalam masalah ini? Karena yang setahu saya adalah mereka memang kasihan mereka main berdarah-darah, mereka kakinya bengkak. Saya lihat ciri mata kepala. Ya jangan emosi juga kali Sat. Sampai Evan Dimas itu Wasir nggak bisa ngangkat pantatnya setelah dia tuh kelelahan sama sekali main 12 hari itu nggak ada. Dalam waktu 9 minggu, bayangkan kalau kita main 9 minggu Indonesia saya sendiri juga pernah main. Untuk masalah timnas kemarin ya, mungkin saya bisa menjawab. Saya setuju dan saya sangat prihatin sekali dengan kondisi pemain timnas kemarin, sangat kelelahan. Memang benar-benar sangat kelelahan. Kalau hanya itu kemarin ada praduga apa semua, saya kira saya juga nggak setuju. Mungkin pressure ya, under pressure mental pemain timnas dengan kondisi tim PSSI ini ada bench, ada dukungan, itu pengaruh sekali dalam untuk mental pertandingan. Ini sangat pengaruh sekali dalam permainan, ya. Dan saya sangat prihatin sekali memang dengan kondisi pemain-pemain timnas itu. Mungkin Kota Agus bisa memberikan ini. Bisa diceritakan nggak modus-modus yang Anda ketahui dari proses pengaturan skor itu sendiri? Apakah sama juga atau bisa juga diterapkan di timnas seperti halnya yang saat ini beredar? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda akan berupaya untuk membuat laporan yang ke polisi nggak hal ini? Karena kan dibilang ini dua hal yang berbeda dengan timnas ya. Ya ini dua hal yang berbeda dengan timnas. Yang timnas itu kan hanya dugaan dan itu hanya hasil dari rekaman kan. Nah sampai saat ini kami masih mencari. Tahu. Dari kedua pelatih ini modus yang si Joe Haiwer ini, si Sam ini yang dipakai itu seperti apa? Apakah dia memang tadi kan tidak bisa mengintervensi pelatih? Apakah pemain belakang juga bisa? Kemudian kiper juga bisa? Hal seperti yang bisa dijelasin nggak? Baik. Dalam hal ini memang kita kalau kembali lagi tanyakan bukti atau penunjukan, kita tetap menjaga pemain ini meskipun kita tahu secara kasat mata, secara teknis kita tahu secara kasat mata, secara teknis saya seorang pelatih pasti tahu ini kesalahan benar atau kesalahan yang dibuat-buat itu tahu. Tapi kalau kita mengatakan kamu kena, kita nggak ada bukti, kita bisa kena tuntut juga. Nah ini kita ada tentang langkah kita ke depan. Tentunya di sini kan ada lawyer yang sudah ditunjuk. Nanti kita sampaikan ke sana secara detail. Mungkin datanya beliau sudah punya barangkali. Kalau saya terus terang saya nggak punya karena saya hanya sepandang mata melihat pada saat itu bermain. Memang ada kejadian yang cukup tidak masuk akal juga gitu loh. Tentang buktinya kembali lagi saya hanya mengharapkan nanti dari pihak yang selama ini mau mengungkap ini ada buktinya. Makanya saya harapkan ini betul-betul ada penyelesaian yang valid. Jadi nggak saya sendiri nggak mau dikatakan saya cuma pembohongan publik dan sebagainya atau cari popularitas, nggak mau saya. Ya, saya juga menekankan tadi bahwa ini harus ada endingnya, jangan sampai enggak. Dan mungkin dari pihak sana mungkin juga menyanggupi bahwa nantinya akan diteruskan. Mungkin itu. Modusnya Mas, seperti apa tadi? Melalui runner itu. Dari 3 kali yang saya alami itu 2 orang yang berbeda. Jadi 2 orang berbeda. Satu
waktu di Jayapura itu orang yang lain, yang kemarin di Gresik itu bahkan saya juga pertama dipertemukan juga sama bandarnya, cuma saya nggak mau tahu juga, nggak mau kenal bahwa ini seorang bandar siapa namanya. Buat saya itu nggak terlalu mendesak juga saya mengenal dia atau perkenalan. Yang penting saya ingin menang. Saya udah katakan dia pengen ketemu saya, menyampaikan kode dan sebagainya. Saya nggak mau. Saya mau. Itu tadi jumpa pers dari kawasan Senopati, Jakarta Pusat. Kami akan membahas terkait dengan jumpa pers tersebut bersama sejumlah narasumber. Tentunya yang di studio juga ada Mas Tommy Welly. Di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.